Oke, terima kasih banyak sobat-sobat Setara. Kita masih bersama di sini, Rabi. Banyak sekali informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Rabi gitu ya. Dan yang terakhir yang juga mungkin belum lama ini viral gitu kan, Rabi juga yang bergagas, bisa dijelaskan nih terkait dengan Museum Holocaust gitu ya. Kemudian bagaimana nih dampak-dampak setelah dibentuknya museum itu gitu. Ya. Baik, saya juga nggak nyangka ya Mbak, karena niat saya waktu itu hanya ingin membuat sebuah tempat. Jadi tahun lalu saya udah bikin memorial kecil tuh. Di dinding saya taruh display to memorize ya 6 million Jews yang pass away in Holocaust. Tapi saya lihat kok kayaknya cuma memorial kecil tuh, saya harus bikin sesuatu apalagi untuk memperingati keluarga oma saya kan, keluarga nenek saya. Itu di Belanda tuh habis, tinggal 1-2 orang yang selamat. Akhirnya saya pikir saya harus bikin museum nih. Kenapa? Karena background saya dosen kan. Saya seorang pendidik gitu loh. Saya harus ambil cara mengedukasi gitu. Nah, buat saya museum itu kalau dia jadi akan dikunjungin orang, akhirnya saya telepon teman saya. Dia habis bantu renovasi sinagog waktu itu. Dia bilang, ini ada ide gimana kalau kita bikin museum Holocaust. Oh boleh tuh, boleh. Saya bilang, ya udah kita coba ya, nanti siapa tahu sempet Januari kita buka nih, gitu. Saya bilang, itu baru bulan November loh idenya. Ya udah kita coba bikin. Ternyata akhir Desember jadi. Ya udah kita kejar di Januari. Akhirnya setelah jadi saya kontak beberapa kedutaan, tapi yang jawab kedutaan Jerman aja. Bahkan dubesnya bilang akan datang secara langsung. Wah, saya sampai shock tuh, sampai kaget. Wah, berarti ini harus gede nih acaranya. Saya undang pemerintah, undang tokoh-tokoh lintas agama waktu itu. Ya udah kita jalan, saya bilang kita bikin. Saya nggak undang wartawan ya, karena saya nggak ada kepentingan mau mengumumkan itu. Saya nggak sempat foto-foto, cuma ada fotografer, ada videografer buat kita aja nih. Ternyata di acara itu Ibu Dubes syuting-syuting, ada orang yang syuting dan beliau posting di akun sosial medianya German Embassy. Dari situ gitu loh, saya lihat komen-komennya, akhirnya mulai masuk lah. Video saya yang saya cuma upload ke beberapa orang, saya kirim masuk tuh, wartawan dapat. Wah pokoknya dari 1 bulan itu Februari, benar-benar saya nggak bebas kemana-mana, ditungguin wartawan terus. Saya bilang, waduh ini berasa kayak artis ini ya kan, nggak bisa kemana-mana, dijagain depan rumah di mana. Ya udah, akhirnya saya memilih untuk diam. Nah waktu saya diam ternyata itu sikap salah. Kenapa? Adalah orang-orang pansos. Pansos ada yang menyerang, ada yang membela. Yang membela, saya nggak perlu sebut namanya, dia membelanya itu secara membabi buta, akhirnya dia bawa Israel. Jadi dia lagi bicara soal Holocaust, dia bilang perlulah kita kalau perlu juga buka hubungan diplomatik dengan Israel. Waduh, ini blunder. Kenapa blunder? Karena dia bela museum kita, MUI menganggap ini orangnya museum yang lagi diinterview. Ini pengakuan pengurus MUI pusat loh ke saya. Ternyata mereka marah itu karena statement orang-orang yang pansos tadi. Setelah saya bilang, saya cuma tahu orang itu, tapi saya nggak memasukkan dia itu pengurus dan dia nggak ada ini kontribusi apa-apa. Ini murni dari saya dan teman saya. Baru itu MUI pusat yang tadinya sangat marah itu akhirnya bisa memahami dan kami menjadi teman baik setelah itu. Saya sering kontak-kontakan dengan beliau. Tapi adalah partai-partai tertentu karena politiknya kiblatnya kemana mempermasalahkan ini. Tapi pengurus daerahnya sendiri tahu siapa saya, keluarga saya, sampai mereka berangkat ke Jakarta ngomel-ngomel. Katanya kami mau ke Jakarta nih, kalau nggak suara kita bisa gembos di Sulut. Cuma karena nggak jelas, padahal karena mereka kenal baik saya gitu. Di Manado kan kita lintas agama tuh saling dekat ya. Nah, akhirnya setelah itu ya Museum Holocaust selain sinagog jadi center untuk bukan cuma perdamaian tapi untuk jadi simbol toleran. Dari situ saya sampai bilang kalau ada orang ingin membahas suatu hal-hal yang isu HAM, isu Holocaust, isu apapun bisa pakai museum itu untuk jadi tempat, untuk jadi media gitu kan. Karena yang saya tadi katakan, tujuan saya bangun museum itu memang mengingati bahaya antisemitisme.
Tapi ada juga bahaya di lain antisemitisme, yaitu Islamofobia, Kristenfobia yang harus kita perangi bersama. Itu pesan saya soal museum. Mas Coki, ini menarik ya. Satu pengalaman sih sebenarnya. Ada banyak pengalaman lain. Pengalaman Museum Holocaust ini dari mulai ditolak, kemudian ada banyak suara gitu, sampai kemudian terjadi interaksi gitu, antara tokoh agama satu sama lain gitu. Kemudian mulai ada kesepahaman. Menurut Mas Coki, fenomena ini kan bisa terjadi di semua agama ya. Ahmadiyah, Syiah juga bisa terjadi di situ. Bahai gitu, kita juga sudah pernah membahas itu. Sekarang juga Yahudi. Nah, ke depan gitu, dengan bermacam-macam yang sebelumnya punya stigma-stigma tertentu, ini apa yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia atau oleh kita semua? Ya, pertama adalah kemauan untuk memahami liang atau orang lain. Ya. Pertama. Kedua, jangan ragu untuk membuka konflik. Saya adalah penganut teori konflik. Jangan ragu membuka konflik. Ya. Konflik dalam arti adalah kemudian dari situ ada titik untuk kita memahami perbedaan, memahami posisi kita masing-masing. Teori konflik kan salah satu teori dalam paradigma ilmu sosial. Karena justru dalam konflik itulah kemudian akhirnya masing-masing pihak, meskipun konflik itu mungkin sampai tingkat level tertentu agak menimbulkan kerugian sosial, biaya-biaya sosial, tapi kemudian muncullah pemahaman-pemahaman, muncullah kemudian untuk kesediaan untuk menerima yang lain. Nah, kita belajar dari Indonesia. Sejak pasca Orde Baru ini kan banyak terjadi konflik-konflik berkaitan dengan kebebasan beragama ya. Tentang Ahmadiyah, tentang Syiah, atau terakhir ini tentang juga dengan adanya Museum Holocaust ini. Tapi itu justru sebenarnya di pihak lain kemudian memberikan pemahaman bersama bahwa akhirnya orang tahu. Apalagi dengan media sosial yang memberikan alternatif pengetahuan gitu. Ini kan sumber data nih sebenarnya media sosial. Justru kalau orang mau belajar, mau meliterasi dirinya, akan muncul itu kesadaran baru. Jadi saya saya tetap percaya bahwa Indonesia ini satu bangsa yang learning prosesnya itu tetap berjalan. Jadi cukup mature lah nih orang Indonesia nih gitu loh. Jadi konflik-konflik semacam itu justru adalah rangsangan-rangsangan, trigger-trigger, stimulus-stimulus yang membuat kita lebih baik. Betul. Ya, kita berbeda dengan orang Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah itu konflik justru bisa jadi hancur-hancuran. Tapi kalau di Indonesia enggak. Hanya satu yang kalau mau ini lepas dikit, yang satu yang masih belum dewasa adalah persoalan 65 aja. 1965 kan itu Holocaust sebetulnya. Itu Holocaust, genocide itu. Saya diminta juga kenapa nggak taruh tentang tahun 65. Tapi bangsa ini masih belum mau membuka diri untuk belajar karena persoalan politik ya. Sekali lagi persoalan politik kekuasaan nih, kerakusan kuasa ini memang jauh lebih dalam ya. Nah, kalau kerakusan itu berkelindan dengan agama, ini yang bahaya. Iya, betul. Dan sebenarnya ketika misalnya gitu ya, saya sendiri jadi tahu ada kadang-kadang gini, apa iya gitu ada agama Yahudi gitu ya. Kita mempertanyakan itu, gimana caranya mereka masuk gitu. Saya berterima kasih sebenarnya Rabbi Yakub kemarin membuat museum itu. Jadi kayak kita semua kayak jadi aware itu. Oh, ternyata karena ada. Orang selain ke museum mereka ke sinagog gitu. Jadi satu paket. Justru orang jadi belajar. Melihat belajar orang Yahudi gimana ibadahnya gitu kan. Memang betul. Saya ikut berapa event lintas agama sampai ke luar negeri. Itu salah satu pelatihan yang saya ikut itu how to solve a conflict in the name of religion. Tahun 2016 itu di Amerika. Jadi memang konflik atas nama agama itu it happens, tapi caranya gimana kita ngelawan itu semua di training. Karena dari konflik memang setelah itu orang akan belajar kan. Jadi baru kemudian tentang memang dalam lintas agama itu banyak suatu hal yang baru di mana akhirnya menghasilkan, karena ini kan interfaith ini baru kan. Tapi dia cukup bisa membawa kedamaian, mengurangi perang lah. Betul. Kalau dulu-dulu kan kita tahu dikit-dikit perang, orang tersinggung lewat dialog lintas agama. Apalagi ada namanya sekarang scriptural reasoning. Metode dialog itu kita 3 agama itu buka 3 kitab suci. Belajar sama-sama, buka Taurat bahasa Ibrani, Injil bahasa Yunani, Quran bahasa Arab, baca bertiga. Ada yang nggak paham tanya ke penganutnya. Itu membuka
membuka benar-benar orang-orang pesantren yang ikut di Zoom, yang tadinya nggak pernah tahu kitab suci agama lain, jadi haus bertanya soal Taurat gitu, haus bertanya soal Injil ke teman-teman Kristen. Ini metode-metode di interfaith yang saya rasa memang sangat bisa menyatukan gitu loh, tanpa mengganggu akidah atau keyakinan masing-masing itu. Jadi kita bisa berkembang, bertumbuh iman kita dan bertumbuh juga wawasan kita. Ini yang penting ya kan. Dan kami sendiri sebenarnya ada kumpulannya di Manado. Kami ada forum lintas iman. Tadinya Sulut tapi udah diganti Indonesia. Isinya itu semua Yahudi, Bahai, Syiah, Ahmadiyah. Saya tambah Sih kemarin supaya bisa jadi Indonesia gitu. Itu udah berapa tahun jalan dan selalu aktif di kegiatan beberapa agama. Yang tadi apa dulu? Scriptural. Listening, ya. Di Indonesia sudah ada belum? Itu udah mulai jalan pertama saya belajar di Amerika. Kemudian jadi ada lembaga dakwah di Jogja sama pusat studi Kristen sama sinagog kita itu kerjasama, kita bikin Zoom tiap bulan sekali, isu-isu misalnya puasa dari 3 sisi agama, ayat-ayatnya dibaca. Jadi bayangin orang Kristen sama Yahudi baca Quran bahasa Arab, teks kita baca sama-sama. Orang Muslim sama Kristen baca teks bahasa Ibrani dari Taurat, baca sama-sama. Jadi yang kita nggak tahu kita jadi tahu, dan dari semacam hal-hal ini bisa mengurangi tentunya kecurigaan. Kalau orang udah hilang curiga kan udah mulai lebih dekat, karena cara ini lebih jauh bermanfaat daripada pertemuan-pertemuan yang mengatasnamakan tokoh-tokoh lintas agama yang hanya seremonial belaka gitu, nggak menyentuh grassroots di bawah. Jadi ini udah beyond dari dialog sih, ini saling mempelajari satu sama lain kan ya. Belajar dari yang lain, Iya. tanpa kemudian harus menjadi Betul. lain. Untuk tahu, bisa dibilang intinya agree in disagreement. Ini yang forum itu ini juga ada kelompok-kelompok agama yang diakui oleh Indonesia gitu. Islam. Oh iya, di situ ada Kristen Ortodoks kita masukin sama. Jadi sebenarnya ada yang diakuin, yang umumnya diakuin sih ya. Saya tahu saya Bahai kan juga diakuin. Tapi kayak Kristen yang nggak terlalu normal kayak Ortodoks sama Anglikan tuh kita masukin ke situ. Jadi yang sebenarnya di luar nih kita kuat, tapi di Indonesia tuh kayak kecil banget gitu loh. Saya maunya kita satukan gitu loh. Dan jadi kalau kita berjuang bukan cuma kepentingan Yahudi atau kepentingan Syiah, kita berjuang sama-sama. Masalah KTP itu kan sama-sama. Masalah soal pendidikan anak di sekolah negeri itu kan sama-sama. Itu yang kita berjuang gitu. Kalau ada tempat ibadah Ahmadiyah atau tempat ibadah agama lokal dilempar di sana, kita yang di depan tampil gitu. Kan kita kan berapa kali ke sana ya. Karena hubungan antar agama di sana cukup baik ya. Dari orang kan sebenarnya dari orang. Hubungan agama itu tergantung orangnya. Apalagi kita perlu buat orang ini saling nyaman dulu gitu. Hubungan penganut sebenarnya. Otomatisnya. Hubungan penganut para penafsir agama, bukan penganut agama, karena kita semua sebenarnya kita menafsir agama versi beberapa kelompok kan. Itu. Ini kan Rabi mulai 2005 ya. Apanya? Rabi atau Dari 2000 saya udah bikin sinagog, itu udah mulai jalan. Tapi ya sekaligus berjalan itu ya saya mengambil pendidikannya, studinya, karena memang nggak gampang untuk, apalagi mau jadi rabi kan harus studi kan. Rabi itu kan selalu akan ditanya gitu loh tentang misal, Rabai, I have a question misalnya, if I do this, how to I solve? Rabainya harus bisa jawab. Dan itu harus lewat studi, bukan buat gaya-gayaan aja. Oh, rabi ini, rabi itu. Ada sebenarnya sekolah university, sekolah tinggi teologi. Yeshiva harus belajar ke sekolah agama Yahudi. Iya. Itu di mana? Dan Yeshiva saya belajar mulai di luar negeri itu saya belajar 2006 saya mulai ke Singapura. Ada Ohel Yaakov Bet Midrash di situ. Baru kemudian saya 2009 udah mulai ke Israel. Ke Israel saya belajar di Mesharim itu di Yerusalem. Itu sekolah Rabi Ortodoks. Tapi saya belajar di situ nggak lama. Saya juga tahun 2016 saya perdalam lagi di New York, di Brooklyn. Dari situ ya banyak pas pulang sih kan udah era online ya. Udah banyak juga studi online lewat Zoom, lewat Skype dulu. Dari situ ya kita selain diajar oleh rabi mentor-mentor kita harus bisa
ngejelasin, jadi dites gitu. Kadang kita ngejelasin khotbah kita, pertanyaan-pertanyaan, ini yang bisa kita guiding jemaat kita soal Torah. Kita menjelaskan Taurat itu seperti ini ke jemaah kita. Itu ada sertifikatnya. Iya, memang ada teudatnya gitu loh, sertifikatnya ada ya. Memang setelah dapat itu baru berhak iya. sebagai rabi. Dan untuk rabi kan ada banyak teudat, misalnya rabi untuk Syabat, yang khusus untuk hukum Syabat. Ada rabi untuk syehita, misalnya untuk potong hewan. Itu nggak, mereka bukan rabi ke sinagog, mereka rabi yang khusus untuk kosher. Nah, saya pegang itu rabi untuk sinagog, baru untuk syehita juga saya belajar. Jadi saya di train khusus itu. Jadi saya tukang sembeli ini hewan usulut ya di Manado dan sekitarnya. Jadi kalau mau ayam yang kosher di Indonesia itu saya yang potong gitu. Itu kayak mungkin kalau dalam Islam halal haram. Iya, cara sembelinya itu kurang lebih hampir sama kayak orang Muslim ya. Harus sekali tarik di 3 urat itu, trakeanya dan apa, dan satu tarikan nafas dan darahnya, karena kita nggak boleh makan darah kan, digantung ayamnya itu, digantung keluar semua darah, baru dicabut bulunya, baru bisa dimasak. Digarami dulu tapi. Ada ini nggak, kalau misalnya di pastor itu kan dia harus semacam magang ya di beberapa denom gitu. Nggak berapa denom, mungkin berapa tempat ibadah maksudnya. Kalau biasanya memang ada di sinagog itu yang sebagaimana di luar ya. Di situ ada rabi seniornya, ada rabi, asisten rabainya 2-3 orang. Di Indonesia sinagognya aja 1 kan. Yang belajar ada dulu 1, ada selain saya rabi dari Surabaya, Rabi David, dia belajar di Manchester, tapi dia sekarang udah menikah tinggal di Israel. Jadi udah kurang banget gitu. Tapi sebenarnya dia warga negara Indonesia. Dia WNI, tapi kemudian yang mungkin pindah warga Aliyah. Karena orang Yahudi itu bisa Aliyah namanya. Aliyah, dia pulang ke Israel, dia ganti paspor jadi warga negara sana. Gitu. Diizinkan menurut hukum Yahudi, hukum Israel. Namanya Law of Return. Jadi ini ini bahasanya orang-orang Yahudi yang mau kembali ke tanah Israel gitu. Jadi sekarang ini di sinagog tidak ada asisten ya? Ya iya, biasanya ada yang mimpin tapi namanya Hazan. Hazan tuh kayak muazin yang mimpin liturginya. Kalau di Kristen kayak WL, dia pimpin pujiannya, liturginya. Nanti saya tugas sebagai rabi baca Torah atau memberi wejangan atau mengartikan parasya atau bagian Torah yang dibaca. Tapi yang jalannya ibadah itu tergantung Hazannya ini. Dia yang baca-baca doanya terus gitu. Ada berapa rabi nih di Indonesia sekarang? Saya nggak, dulu kan pernah ada dari Amerika katanya yang tinggal di Jakarta ya, Rabi Tovia. Saya nggak sempat ketemu. Dulu saya sempat bawa rabi dari luar. Cuma saya nggak tahu, sekarang saya dengar di Indonesia ada banyak rabi sih, cuma nggak tahu ya ininya. Tapi yang pasti yang saya tahu kalau secara ortodoks ya belum ada yang lain kecuali kemarin kita datengin rabi dari London untuk tabiskan sinagog kita gitu. Itu memang rabi ortodoks yang saya undang gitu. Kalau soal anak gimana rabi ya, soal pendidikan agama untuk anak? Anak iya. Saya memang ada upaya nih. Cuma memang upaya kan nggak bisa cuma ide ya. Cuma saya baru berupaya ingin membuat sekolah Yahudi untuk anak-anak. Saya mau mulai seminggu sekali, tapi saya nggak mau tambah-tambah dengan pendidikan sekuler, itu cukup nanti di sekolah swasta atau sekolah negeri. Tapi saya sedang mengupayakan ke arah situ. Masalahnya dia punya kurikulumnya ini. Kebanyakan kurikulumnya mengikuti standar di Israel. Ini akan bermasalah di Indonesia gitu loh. Saya lagi berusaha supaya dapat kurikulumnya misalnya dari Amerika atau dari Eropa supaya nggak akan ada masalah. Saya nggak mau terjadi something kelas kecil yang akhirnya menyusahkan anak-anak itu kelak gitu. Jadi nggak menimbulkan susah. Dia masuknya gampang-gampang, bisa saya pakai mengajar atau dipakai guru-guru lain, tapi jangan sampai jadi masalah. Tapi kita sedang upayakan itu. Nah, itu kan proses yang sedang diupayakan. Iya. Tapi sekarang ini bagaimana cara menanamkan? Kita mengajar langsung. Jadi di hari Sabat anak-anak datang ke sinagog dengar khotbah yang ada. Lalu saya ajar di rumah, di mobil gitu. Mereka biasanya nanya gitu. Dari pertanyaan itu kan. Kemudian kita jawab apa yang perlu mereka mau tahu. Kita nggak bisa main ngajar secara umum. Tapi memang ajarannya kan ajaran turun-temurun. Iya, ya, turun-temurun gitu. Tentang hari raya ini, ya itu. Tentang cara baca bahasa Ibrani.
Perlu itu kita ajarin dari kecil. Oh gitu ya cara. Doa syahadatnya, mau tidur, doa gitu, bangun pagi, doa mau masuk WC apa, semua itu diatur gitu. Oh, ada semua. Iya, sebelum masuk toilet ada doanya. Kayaknya setara harus ini deh. Setara. Melakukan scriptural learning ini. Kasihan nanti yang lain. Ada doa-doa lainnya gitu ya. Iya, karena orang Yahudi secara yang halakha itu atau hukum Yahudi, kami wajib membaca minimal 100 birkat tiap hari. Apa tuh birkat? Birkat berkat. Jadi 100 berkat tiap hari minimum harus dibaca. Jadi mau minum baca satu berkat, mau keluar kita pegang mezuzah gitu yang scroll ada di pintu rumah orang Yahudi sudah satu lagi berkat. Bangun pagi kita baca doa ada 18 berkat di Amida, ada doa-doa yang baru terima kasih kau kembalikan jiwa kami gitu. Karena tiap bangun pagi itu kita bersyukur ada namanya Modiani, jiwa kita dikembalikan dengan damai. Kita bersyukur itu. Itu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani. Oh, menggunakan bahasa. Iya, jadi orang Yahudi bangun pagi harus basuh tangan dulu. Jadi udah siap ember gitu atau kobokan, kita harus bangun karena according to Jewish law, kalau kuku ini kita nggak basuh pagi-pagi, di sini katanya suka ada itulah, ada sifat jahat manusia tuh di kuku gitu loh. Jadi kita harus itu kalau ritual itu memang pakai bahasa Ibrani. Iya, doanya bahasa Ibrani semua. Kita harus lafalkan dengan baca di buku. Itu kalau ketika hari Sabat ketika ada apa istilahnya ya? Apa Litur istilahnya? kita Dari nyanyian semua lagu Mazmur dalam bahasa Ibrani, semua dalam bahasa Ibrani. Kecuali khotbah bahasa Indonesia. Kalau saya khotbah bahasa Ibrani nggak ngerti nanti yang lain. Iya. Tapi kalau itunya bahasa Ibrani. Ya kita kan doa Mazmur kan untuk Tuhan. Jadi kita baca bahasa Ibrani gitu. Artinya mengajarkan anak-anak juga untuk Iya, bahasa Inggris. saya ajarkan juga harus Iya nih, kok saya Karena- bisa punya teman ya. karena kitab kita kan bahasa Ibrani juga kita baca. Nggak ditranslate kan, memang harus dalam bahasa asli. Jadi seluruh sinagog di seluruh dunia itu bahasa Ibrani. Tauratnya guru. Walaupun itu bisa boleh ditranslate ke bahasa lokal ya. Dia jadi kitab ini, jadi kitab bentuknya udah kitab, udah bukan scroll lagi, udah bukan Scroll gulungan. lagi ya. Artinya kalaupun diterjemahkan tuh untuk penerjemahan saja gitu ya. Untuk mengajar boleh, tapi di ibadah ya jangan jadi lama kalau dua bahasa bilingual gitu kan. Enggak. Harus full Hebrew memang. Tapi kan kita buka buku bacanya. Kayak di Katolik ada puji syukur kan. Iya. Jadi kita baca sambil kita lihat Ini kan artinya. bahasa Indonesia misalnya. Iya, gitu kan. ini kita ya Hebrew English. Sama kayak Al-Quran kan. Iya, gitu, sama kayak juga Al-Quran. baca bahasa Tapi kan orang muslim sholat nggak pakai apa-apa kan. Kalau kita doa tetap ada buku kecil di tangan untuk kita Kalau udah baca. ngapalin lah. Wah, itu banyak banget itu. Kalau nggak hafal nggak bisa. Itu banyak. Saya nggak tahu, tapi kalau kayak saya udah sering baca beberapa doa tuh saya udah nggak perlu buka buku gitu, udah tahu. Ya tapi ini karena biasa aja ya, faktor biasa. Dan umur saya udah di umur sekarang seberapa lama itu. Kalau yang lain bisa cepet ya why not? Anak-anak kan cepet hafal. Tinggal taruh di TikTok lagunya langsung hafal mereka. Makanya Gitu. betul-betul kalau ada sekolah nanti ya pelajaran bahasa Iya. apa Ibrani. Bahasa jadi Ibrani penting. dasar, baru habis itu doa-doa kita ajarin. Ya. Doa cuci tangan, doa apa gitu. Makanya mungkin kurikulumnya juga tidak Iya. sederhana sih sebenarnya. Betul, itu yang bikin agak susah dan agak telat kita bukanya. Karena Benar sih, Mas Yogi, kalau misalnya bukan agama dakwah ya, bukan agama misi gitu. Karena memang ada cukup banyak yang harus Banyak. dipahami gitu dan diajarkan. dan buat kita aneh kalau orang non Yahudi mau jadi Yahudi gitu loh. Maksudnya kayak you jadi terbatas gitu loh. Hari Sabtu harus ke sinagog, padahal Sabtu bisa bebas. Ininya sih beda sejarahnya ya. Kalau agama Kristen jadi misi karena kan berkaitan dengan agama Romawi. Betul. Ketika agama Kristen menjadi bagian dari agama Romawi, ekspansinya itu kemudian muncul. Sebenarnya ekspansi bukan karena agama, tapi karena Romawinya ini yang ekspansi. Iya. Karena butuh masa. Ya kembali ke kekuasaan sebenarnya. Bagian dari politik. Itu kan menyebabkan perang salib, perang-perang lain karena ingin berkuasa menyebar, bukan untuk agamanya. Agamanya memberitakan harus memerangi agama lain kan enggak. Faktor ininya yang sebenarnya Nggak ada menyebar. faktor itu. Agama dibawa. Iya. Yang karena saya juga jadi baru tahu Yahudi ya, Mas Yogi Palataran. Ini kan banyak sekali ajaran gitu ya, yang kemudian tidak bisa secara sembarangan juga ini diajarkan gitu. Nah, bagaimana
karena kalau saya ngomong Yahudi itu bayangan saya orang Amerika gitu ya, sangat bebas gitu. Karena memang karena tantangannya itu di Amerika itu 80% orang Yahudi reform tadi, liberal. Dan di Israel orang Yahudi 80% itu sekuler, yang nggak ke sinagog, yang nggak doa, but dia tidak Jew gitu loh, karena dia Israeli Jew kan. Itu tantangannya itu gitu. Jadi kebanyakan orang Yahudi, orang Indonesia melihat Yahudi itu selain faktor penjajahan dan lain-lain, seolah-olah mereka ngelihatnya itu dari Karl Marx. Iya. Oh, Karl Marx Yahudi, berarti Yahudi kayak gitu gitu. Contohnya mereka nggak lihat dari Rabi siapa gitu kayaknya. Tapi pemikiran-pemikiran yang agak entah kiri atau kanan tapi Yahudi gitu loh. Dan mereka menganggap itu pemikiran Yahudi, ajaran Yahudi. Tapi mereka selalu mengatakan orang Yahudi itu orang yang paling pintar sedunia. Ya itu Terima kasih ya. ujian yang ada maksud di belakangnya biasanya. Biasanya apa maksudnya tuh? Ada aja embel-embel yang di situ. Gitu. Aduh, ini informasi baru yang sangat menarik. Kapan-kapan kita harus ngadain spiritual learning itu karena Bisa. tadi ada cerita bangun tidur mengembalikan jiwa itu sebenarnya doa dalam Islam juga begitu. Oh. Karena waktu tidur juga kan doanya kita bilang kami menyerahkan jiwa kami kepadamu. Kami mohon kiranya 4 malaikat menjaga Mikhail, Gabriel, Uriel, Rafael di 4 sisi dan Sekina di atas gitu. Jadi makanya kayak itu orang Yahudi percaya ketika dia tidur jiwanya keluar dari badan. Itulah kita mimpi kita apa gitu, tapi pas pagi balik nggak. Begitu jiwanya balik, kita buka mata ya kita langsung bersyukur. Terima kasih Tuhan kau telah mengembalikan jiwa kami. Kami bersyukur padamu. Lalu dibaca teks lagi, teks tentang takut akan Rashid Khumo Isairat Adonai, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu doa kedua yang dibaca setelah bersyukur. Jadi kita harus selalu takut. Takutnya bukan takut gimana, tapi takut dengan nanti kemarahan Tuhan kalau kita nggak melakukan firman Dia gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi permulaan pengetahuan munculnya dengan takut akan Dia gitu. Kalau disebut agama kan agama abang. Iya. Berdua. Betul. Makanya melekat dalam setiap kegiatan sehari-hari Iya. gitu. Oke teman-teman setara, ini kita mungkin next gitu ya. Ini Rabi bercerita Boleh. Yahudi gitu ya. Tidak bermaksud kita semua ingin konversi juga gitu karena syaratnya banyak banget. Udah bebas makan terasi ngapain masuk Yahudi ya kan? Iya, saya masih senang makan udang. Iya makanya. Ini orang Yahudi sehat-sehat kayaknya. Kita kolesterolnya tinggi semua. Oke, terima kasih banyak teman-teman setara sudah mendengarkan gitu. Semoga dengan talk show ini, dengan perbincangan kita semua ini, kita jadi lebih mengenal agama Yahudi, lebih memahami. Kemudian next ke depan gitu, kita juga bisa semakin terbuka gitu kan. Itu yang kita harapkan, Rabi, teman-teman di Indonesia bisa lebih terbuka, bisa lebih memahami bahwa Yahudi not Israel dalam pengertian satu negara. Dua hal yang berbeda, entitas yang berbeda lah. Betul. Dan teman-teman Yahudi, ya Rabi adalah orang Indonesia yang sudah lama juga di Indonesia. Mereka juga bagian dari negara kita gitu, part of us gitu ya. Jadi mungkin ini yang perlu kita bangun, perlu kita jaga. Mas Yofi mungkin ada kata terakhir sebelum. Enggak lah, artinya ya mudah-mudahan bagi yang menyaksikan talk show ini bisa lebih lebih memahami lah ya, bisa tahu lah. Mudah-mudahan ini bermanfaat lah ya bagi mereka yang menyaksikan. Jadi, lunturkanlah prasangka-prasangka itu, itu yang paling utama. Robi silakan kalau mungkin ada yang ingin. Ya terima kasih ya kesempatan saya diberi waktu bisa menjelaskan tentang agama Yahudi. Semoga ke depan masyarakat Indonesia, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ini, kita tidak perlu lagi saling mencurigai satu sama lain. Kita sama-sama ingin membangun bangsa ini, NKRI kita tercinta dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang kita yang ada. Karena seperti pesan Gus Dur, saya seorang Gus Durian ya, kalau Gus Dur bilang kalau kamu berbuat baik orang lain tidak akan bertanya apa agamamu ya kan. Sering-seringlah kita berbuat baik dan bisa menerima keberadaan kami umat Yahudi, karena kalau enggak nanti Facebook error.
Kalau Yahudi kan diterima Instagram error, nanti ribet lagi. Jadi iya. Video call. Just kidding. Tapi artinya ya kita semua sama, dan dengan keberadaan sekarang orang Yahudi Indonesia yang lebih banyak, ya kita bukan lagi hanya tamu ya, tapi ini kita juga masyarakat lokal sama seperti Anda juga. Jadi ya sama-sama makan nasi goreng lah kita masih. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih Robi. Ya, terima kasih Ya. Robi sudah hadir di sini. Terima kasih Bang Coki sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita semua. Terima kasih teman-teman Setara. Sampai bertemu di talk show berikutnya.